Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita berikan pada Allah Ta'ala. Kembali lagi lanjut kuliah. Nah, hari ini lewat online, bisa bertemu kembali udara. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat setelah praktikum. Sekarang sudah kembali lagi, kita lanjut kuliah di dua Pemanggai. Mudah-mudahan sehat selalu, bisa beramal, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ya, untuk lebih berkanya lagi, sebelum kita kuliah, mari kita membaca doa dulu dan berdoa dimulai. Ya, membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan. Ya. Dalam tandaikan dalam tandaikan murabba. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjut ke kuliah. Ini kuliah ini sudah dibantu dengan teknologi LMS. Jadi kita bisa menggunakan Classroom. Nah, di sini ada absen bisa isi perkuliahannya 1, 2 sampai terakhir sudah ada 16 absen termasuk UAS dan UTS. Ini kita masuk tekan keempat sekarang ini. Tekan keempat, materinya ada di sini. Sebelumnya ada absen, ada evaluasi pembelajaran. Nah, ini Anda bisa isi untuk memperbaiki kualitas mengajar Bapak. Nah, bisa, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Silakan berikan masukan-masukan. Yang ada kurang, kalau saya perbaiki, nanti akan menjadi lebih baik lagi. Untuk materi sudah ada, dari satu sampai terakhir. Ini untuk perkuliahan keempat, ini materi 3. Nah, di sini bisa diklik ya. Perkuliahan seperti biasa berbasis kompetensi, berbasis karakter. Jadi Anda diharapkan juga sampai menguasai ilmu teknik, khususnya bandar udara, Anda memiliki karakter, ya, Anda memiliki akhlak yang baik. Di sini ada pelajaran-pelajaran akhlak ya, bagaimana Anda memiliki akhlak yang baik. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ditanya apa akhlak Rasul, Al-Quran. Silakan dibaca kitab suci, Anda bisa dapatkan di situ bagaimana akhlak yang baik. Akhlak yang buruk juga jelas. Akhlak buruk ya ditinggal, akhlak yang baik ya diamalkan. Untuk akhlak kita ini bisa dilihat pada tugas. Kalau Anda klik, maka akan muncul tugasnya. Setelah Anda isi profil mahasiswa, nama Anda, NPM, apalagi yang lainnya, kelasnya. Nah, di sini ada soalnya muncul. Ada beberapa soal. Ini misalnya pertanyaan tentang fasilitas airport. Apa saja fasilitas airport? Silakan dijelaskan. Itu juga tentang airport. Silakan dijelaskan kembali. Setelah membaca materi, pada pertemuan ini sudah ada materinya. Jadi ada soal, materinya sudah ada. Jawabannya ada di materi ya. Apa itu airport? Yang sampai cuma bahasa Inggris, Anda tidak bisa jawab. Padahal bahasa Indonesia bandar udara. Airport. Apa itu runway? Apa itu apron? Itu harus dikuasai di luar kapalan. Dan kemudian pelajaran hikmah karakter yang bisa Anda amalkan. Silakan pelajari karakternya Nabi Ilyas alaihissalam. Apa yang bisa Anda amalkan? Nah, itu Anda diharapkan bisa mengamalkan eh, contoh teladan karakter yang terbaik, yakni Nabi Ilyas alaihissalam pada kesempatan ini. Ya, Anda bisa baca. Jadi tinggal Anda belajar dengan sangat mudah dengan adanya classroom ini. Di sini juga ada materinya, misalnya materi karakter ada di sini kisah Nabi Ilyas ya, Anda bisa membacanya. Di antaranya karakter
Anda bisa dapat dalam materi ini. Bisa juga Anda klik di chat apa di AI. Ya, ada ChatGPT, ada Meta AI di WhatsApp, ada Cici, banyak sekali ya. Ada Gemini, Anda bisa install dan Anda bisa baca. Nah, ini kisah-kisah Nabi Anda bisa baca juga dan dapatkan di sini karakternya pada bagian akhir slide ada tertulis apa yang Anda bisa ambil, bisa amalkan, terapkan dari kisah Nabi Ilyas. Di antaranya harus rajin beribadah, beribadah, kemudian membalas keburukan orang dengan kebaikan. Nah, ini kalau diterapkan, diamalkan, kalau Anda amalkan, Anda terbentuk menjadi karakter yang baik. Dan percaya hujan itu adalah rahmat. Jadi hari ini hujan, dan hujan itu kita yakini, harus yakini, samping amalan juga keyakinan yang kita bentuk, bahwa hujan itu rahmat. Ya, dari Allah. Jadi bukan musibah sebenarnya. Hujan itu membuat kita rasa tenang. Kalau ada gangguan jin, ada di hujan-hujan, ada membaca surah-surah ayat Al-Quran, jinnya bisa keluar. Jadi memang hujan itu rahmat. Ya, Nabi berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya, Allah jadikanlah hujan itu bermanfaat. Jadi luar biasa. Dari mana kita bentuk karakter dari sisi keyakinan dan juga amalannya. Amalan untuk mengikuti Nabi Ilyas itu membalas keburukan yang kebaikan dan keyakinan yang menjadikan hujan itu kita percaya rahmat, bukan musibah. Nah, ini diantara pelajaran yang kita ambil. Untuk pelajaran karakter. Untuk yang tadi pandar udara, nah ini sudah ada di sini. Kalau Anda ingin tahu, bisa juga dari air, air canggih sekarang. Salah satunya bisa diambil dari materi yang ada di Classroom, LMS ya, Classroom. Ini bisa kita lihat materinya, ada gambar pesawat besar ini, dengan rodanya samping kiri 5, samping kanan 5, di depan 224, luar biasa. Hmm, pesawat. Jenis-jenis pesawat ya, ada Airbus Industries jenis 380, ini ada beberapa jenis-jenis. Ada pesawat militer, ini ada pesawat untuk masyarakat dan militer. Ada di sini apa namanya airport ya, beberapa contoh airport. Ada itu airport ya bandara. Bandara di Bali, ada di Surabaya. Ini contoh-contoh bandara. Dengan airportnya, ada pesawatnya kelihatan seperti semut. Nah, di sini kita bisa dapat beberapa materi. Ada sisi darat, ada sisi bandara, dan ada sisi udara. Jadi ada dua sisi ya, air sled dan land sled. Bandar udara, sisi udara dan sisi darat ya. Ya, sisi udara ya tempat penerbangan, sisi darat tempat kita parkir datang, di situ sisi darat. Landslide dan air slide. Untuk sisi darat, landslide, ada tempat parkir tentunya, ada terminal untuk lalu lintas darat. Ada jalan masuk ke terminal, jalan keluar. Dan ada gedung terminal. Untuk air slide, sisi udara, ya ada apron, taxiway, dan runway. Jadi tiga ini masuk kategori sisi udara. Nah, ada beberapa istilah ya dari bandar udara, airport, runway, apron. Nah ini jawabannya. Silakan Anda jawab. Salah satu jawabannya ada di materi. Apa itu airport, apa itu runway, apa itu apron, ya silakan dibaca pada materi ini sudah ada jawabannya. Bahkan ada fasilitas airport, ada LM, TA, TTC, ya. Dan di Moken, FM, terminal area, ada TTC, terminal traffic control. Ini ada beberapa penjelasan tentang ketiganya. Jadi dengan adanya materi ini akan mudah untuk belajar, diharapkan lebih mudah, karena diharapkan lebih cepat dalam mendapatkan ilmu. Anda bisa baca di mana saja, kapan saja.
Tempatnya tidak terbatas, waktunya tidak terbatas. Jadi kalau Anda rajin, orang rajin, maka Anda jadi pintar dengan adanya teknologi ini. Anda bisa membaca kapan saja dan bisa diulang-ulang lagi. Dengan mengulang, maka Anda bisa jadi profesional. Itu rumusnya supaya pintar. Ustaz Felix itu repetisi. Ada bukunya repetisi. Dengan mengulang-ulang, Anda bisa menguasai. Jadi cerdas, profesional. Jadi Anda tinggal membaca dan ulang-ulang lagi. Maka dia akan terhafal dengan sendirinya. Masuk di otak. Luar biasa otak kita ini. Luar biasa sempurna. Ketika kita mengulang-ulang, maka akan terhafal. Jalan pun kita ulang-ulang, terhafal. Sampai-sampai kita menuju sesuatu. Karena sudah terbiasa di jalan yang satu, maka tak lewat. Yang lewat di jalan yang biasa kita lewat. Jadi terbiasa itu luar biasa membuat kita menjadi profesional. Caranya biasakan. Biasakan, ya ulang-ulang. Jadi kita menjadi profesional ahli di bidang tersebut. Ini ada penjelasan juga karakteristik pesawat terbang oleh para ahli, Ron Jeff, dan lain-lainnya. Jadi, jawaban dari soal sudah ada di sini, kita tinggal baca. Dan ya, cara belajar kita sangat mudah, simple, dan bisa membaca materinya dan mengerjakan tugasnya. Jadi sebenarnya kalau ada yang tidak dipahami tinggal ditanya. Karena semua pertanyaan tugas sudah ada jawabannya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin yang agak bingung, Railway kah, apron kah bingung, airport yang masih bingung bisa didiskusikan. Tapi saya kira ini sudah jelas. Mungkin pertanyaan yang lain lagi. Nah, kata ini sudah ada jawab penjelasannya di sini. Yang namanya teori dari dulu sampai sekarang tetap tidak berubah. Runway, apron, airport, taxiway itu tetap. Berbagai macam runway ada di sini. Sudah ada. Ya. Ya. Kemudian ada juga materi yang baru ini. Karena ini sudah lama, beberapa tahun lalu saya buat. Saya update materinya. Jadi materi yang terbaru ini berkaitan dengan infrastruktur. Ya. Infrastruktur landasan udara. Nah, ini nanti saya sesuaikan dengan tugas. Ini kan nanti semester depan, kemudian saya sesuaikan. Dapatkan soal baru. Karena ini belum saya buat soalnya, hanya materinya. Jadi yang saya buat soal tugas, itu materi yang tadi. Berkaitan materi infrastruktur landasan, pacu, ini belum dibuat soalnya. Hanya materi. Dan Anda bisa membaca, mendapatkan wawasan lagi tentang infrastruktur landasan pacu. Ya. Nah, ini materinya. Bahas tentang landasan pacu, di mana landasan pacu itu ya infrastruktur, salah satu infrastruktur vital yang menjadi fondasi keselamatan penerbangan. Dan ini ya, berkaitan dengan kemajuan transportasi udara di negeri kita. Negara kita ini negara kepulauan, banyak pulau-pulau. Ya, jadi pulau terbesar di dunia. Jadi pulaunya ribuan ya, sangat banyak. Karena itu perlu sistem penerbangan yang ada, yang aman, untuk menghubungkan konektivitas antara satu wilayah dan wilayah lain di wilayah Nusantara. Nah, ini materinya bisa Anda baca-baca juga ya. Tidak perlu dijelaskan demikian rupa karena sudah jelas kalau Anda baca landasan pacu dan seterusnya Anda bisa dapatkan. Apa itu landasan pacu? Nah, istilah kerennya runway. Ini jelaskan bagaimana definisi teknisnya, bagaimana material konstruksinya, dan sistem pendukungnya. Nah, ini sudah ada. Jadi mudah ya untuk belajar. Bagaimana landasan pacu sebagai landasan pesawat. Ya. Jalan pesawat mengudara dan mendarat. Ya. Landing, ini harus dikuasai ilmu apa? Istilah-istilah dari bandar udara. Apa itu landing? Take off. Itu pesawat lewat di jalan. Landing dan take off. Dia mendarat dan mengudara. Landing dan take off. Landing berarti apa dia? Mendarat. Landing mendarat.
Kalau take off itu mengudara, terbang. Take off, ini istilah-istilah bandar udara. Jadi Anda bisa membacanya di materi ini. Ada jenis klasifikasi, landasan pacu, ya. Kemudian bab 3 standar dimensi, bagaimana konstruksi landasan pacu. Sini dijelaskan bagaimana panjangnya runway dan seterusnya. Konstruksi landasannya. Bab 4 ada studi kasus, di mana dibahas landasan pacu Bandar Udara Nusantara. Bandar Udara Nusantara dibahas ini. Program IKN. Bagaimana dampak strategisnya Bandar Udara Internasional Nusantara ini. Akan dibuat di IKN ya. Redaksi ekonomi. Berikutnya ada pembahasan teknologi dan perawatan landasan pacu. Nah, ini teknologi modern. Bagaimana teknologi modern mengubah cara landasan pacu, ya. Bagaimana dirancang, dibangun, dipelihara ini untuk meningkatkan keselamatan dan efisien operasionalnya. Perawatannya. Bab berikutnya membahas masa depan infrastruktur landasan pacu. Nah, kemudian disimpulkan. Luar biasa, landasan pacu kita. Memberikan keselamatan penerbangan, kemajuan infrastruktur, ini, inovasi berkelanjutan. Nah, ini masa depan penerbangan. Penjelasannya sudah sangat jelas di sini. Infrastruktur runway ini berkualitas tinggi, ya, menjadi fondasi utama dalam sistem keselamatan penerbangan Indonesia. Setiap investasi dalam konstruksi dan pemeliharaan runway berkontribusi langsung dan pengurangan risiko kecelakaan. Itu juga kemajuan infrastruktur ini, ya, proyek bandar udara seperti Bandar Udara Internasional Nusantara ini memperlihatkan kemampuan Indonesia membangun infrastruktur penerbangan berkelas dunia. Dan ini akan menjadi bukti nyata nanti ke depan teknologi, kemajuan teknologi yang luar biasa. Kita juga manajemen proyek nasional. Jadi ada inovasi berkelanjutan di sini. Ya, dan Anda bisa baca-baca tentang wawasan Anda. Ya. Jadi materinya Anda bisa baca di Classroom. Ini yang hadir, ada dengar suara? Ada Pak, Ada Pak. ada. Iya. Jadi materinya bisa didapatkan di Classroom. Untuk kuliah kita juga ada tugas, beberapa tugas, dan samping tugas Classroom ada tugas besar ya. Nanti Anda lihat di WA, nah, di sini ada tugas besar. Lebih cepat Anda kerjakan, lebih baik lagi. Rekamannya saya matikan dulu. Saya sudah mengucapkan Alhamdulillah.